episode kali ini masih dalam rangkaian EduFair 2021 yang diselenggarakan oleh MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Kabupaten Bandung. Dan untuk episode kali ini kita masih berbincang-bincang terkait atau seputar informasi-informasi mengenai program studi atau perguruan tinggi lebih tepatnya yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Dan hari ini saya senang sekali, kenapa? Karena kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Kalau kemarin-kemarin mungkin kedatangan dosen-dosennya mungkin, humas-humasnya mungkin dari salah satu perguruan tingginya. Kali ini saya kedatangan dua mahasiswi dari IKOPIN. Yang pertama adalah Farah Sanda. Ya, betul ya? Nah, Farah Sanda ini adalah mahasiswa penerima beasiswa dari IKOPIN. Yang kedua adalah Alma Azahra. Alma Azahra juga adalah mahasiswi penerima beasiswa dari IKOPIN juga. Ya. Betul, Assalamualaikum Farah dan Alma. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, kita harus tetap sehat, Harus. apalagi suasana pandemi seperti ini ya. Betul, imun kita harus tetap dijaga ya. Iya. Walaupun datang ke sini dengan protokol kesehatan tapi tetap harus semangat. Betul. Semangat nggak? Harus dong, harus semangat. Harus semangat untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa di rumah terkait dengan IKOPIN. Apa itu IKOPIN? Mungkin siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu IKOPIN? Singkat saja. Oke, boleh sama Farah kalau gitu ya. Baik. Selamat sore teman-teman semuanya dan perkenalkan saya Farah Sanda. IKOPIN sendiri itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi syariah. Jadi seperti tagline kami yaitu The Right Business School for Indonesia, IKOPIN ini berfokus memang pada bidang ekonomi gitu ya. Jadi untuk IKOPIN sendiri, lokasinya Akang udah pernah ke Nangor main? Oke, saya sering sekali ke Sering ya, berarti Jatinangor ya. lihat ya, berarti ya. Tapi sayangnya untuk beli tahu doang. Boleh nanti sekalian ya. Oke, di IKOPIN ya. Oke, baik, Farah ya. Iya. Terima kasih. Nanti itu baru informasi yang sedikit saja ya tentang IKOPIN. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Ya awalnya sih saya cuma coba-coba, lalu saya mengumpulkan relasi, mengumpulkan bahan-bahan, lalu saya juga menabung, lalu saya mengeksekusinya gitu. Pasti sempat ada keraguan karena saya kurang paham tentang administrasi, tentang manajemen, tapi semua itu saya dapatkan di IKOPIN. Ya, IKOPIN sangat berpengaruh besar dalam bisnis saya karena IKOPIN memiliki fasilitas yang mumpuni untuk belajar seperti perpustakaan yang lengkap, lalu ada PIBI Pusat Inkubator Bisnis yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan bisnisnya. Karena saya melihat potensi yang besar di telur ayam, sekarang telur ayam sudah menjadi makanan pokok di masa sekarang dan akan berpeluang bertahan di masa yang akan mendatang. Lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak pernah mencoba. IKOPIN, The Right Business School for Indonesia. Taping dari IKOPIN, dan untuk lebih jelas lagi saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Farah dan juga Alma. Bagaimana cerita mereka berdua ya terkait dengan berkuliah di IKOPIN, tentu juga pengalaman-pengalaman mereka terkait juga dengan beasiswa yang mereka terima pastinya. Mungkin ini akan menjadi informasi menarik bagi Anda di rumah yang mungkin sedang mencari-cari perguruan tinggi yang cocok, yang sesuai dengan minat dan bakat dari pemirsa semuanya ya. Kalau tadi Farah sudah menjelaskan ya terkait dengan IKOPIN, mungkin sekarang Alma bukan kira-kira ya, mungkin Alma tahu pasti karena kuliah di situ dong, ya kan? Oke. Jumlah fakultas dan prodi yang ada di IKOPIN tuh berapa dan apa aja sih? Kalau untuk jenjang pendidikan IKOPIN sendiri, kita di sini ada tiga. Yaitu Tiga. yang pertama itu kita ada diploma 3 atau D3. Kemudian yang kedua ada strata 1 atau S1 dan ada strata 2 atau S2. Oke, magister ya? Betul Oke. sekali. Untuk D3-nya sendiri nih Kak, kita ada satu jurusan yaitu ada manajemen bisnis. Oke. Kemudian
Untuk strata 1 atau S1-nya sendiri, di sini kita ada 3 jurusan atau 3 prodi. Yang pertama itu ada manajemen, ada akuntansi, dan juga ada ekonomi syariah. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya untuk strata 2-nya sendiri atau S2-nya, di sini kita hanya ada 1 jurusan, yaitu ada di jurusan manajemen saja. Kayak Oke, gitu. manajemen saja. Iya. Iya. Kalau kalian ada di prodi apa sih? Fakultas apa sih? Oke, kalau Alma sendiri di Kopin ini jurusan akuntansi kayak gitu. Kak. Akuntansi ya. Kalau Kalau Farah Farah di manajemen. manajemen, Ya, berarti S1 dua manajemen. jurusan yang berbeda, tapi Iya. satu fakultas. Satu Iya. fakultas. Satu fakultas ya. Ya, jadi kita ada prodi akuntansi dan manajemen gitu. Jadi di masing-masing prodi ada konsentrasinya lagi, Kak. Gitu. Oke, konsentrasinya apa Iya. aja? Disebutin aja ya. Iya, boleh. Konsentrasinya manajemen itu kita ada manajemen sumber daya manusia, Oke. manajemen komunikasi bisnis dan Oke. pemilihan, produksi, keuangan, dan masih banyak konsentrasi lainnya yang bisa dipilih gitu. sama Oke. pemirsa di rumah. Oke. Farah sendiri sudah ngambil konsentrasi Iya, semester berapa? semester 6, Berarti angkatan berapa? angkatan 2018. 2018. Iya. Kalau Alma ya? Alma sendiri sama kayak Farah, itu jurusan akuntansi ya tadi, Oke. tahun angkatan 2018 kayak Oke. gitu. Nggak beda jauh dengan saya. Iya. ya. Saya angkatan 66 saya Angkatan ya. 66. Oke. Nih Farah ya, Farah dulu deh. Kira-kira program yang Farah tahu nih, program-program unggulan dari Ikopin sendiri itu apa sih yang mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman di rumah nih ya, khususnya para pelajar SMK di Kota Bandung ataupun di kabupaten juga gitu, atau mungkin di Cimahi dan KBB gitu ya, sesuai dengan jangkauan siaran kita. Kira-kira apa ya yang bisa Farah sampaikan? Ya, ini menarik sekali kalau berbicara tentang SMK tadi ya, karena biasanya siswa-siswa SMK itu sudah penjurusan. Tuh. Mereka biasanya habis lulus tuh pengennya langsung kerja gitu ya. nggak Oke, kuliah. betul. Nah, itulah program unggulan kita ada kelas karyawan. Oke, ada kelas karyawan ya. Betul. Jadi kalau kelas karyawan sendiri itu bisa disesuaikan Kang dengan jadwal kerja mereka. Jadi kita buka kelas weekdays dan juga weekend, Senin sampai Jumat itu, dan hari Sabtu itu mereka bebas pilih hari. Oke, Senin sampai Jumat Ya, mereka kuliah. ya, tapi milih gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau kelas reguler kita Senin sampai Jumatnya Oke. sudah ditentukan, Oke. semuanya sama Oke. gitu. Misalnya gini, saya kerja gitu ya. Iya. Pagi-pagi bisa jam sore kuliah gitu ya. Untuk kelas karyawan sendiri memang dari sore kan. Oke, Dari jam oke. sekitar jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke, iya memang betul ya, Iya. karena karyawan rata-rata Kerja pagi 8 sampai jam 5 kan ya. Betul. Oke, gitu ya. Kalau dari Alma Ya. program apa yang Alma tahu selain tadi? Oke, kalau untuk programnya sendiri ini di Kopin ada PIBI ya, di mana itu adalah Pusat Inkubator Bisnis. Nah, Oke. jadi buat teman-teman nih mahasiswanya misalkan punya bisnis gitu sebelumnya, itu bisa dibantu sama pihak PIBI untuk mengelola bisnisnya kayak Oke, gitu, Kak. oke. Berarti Ikopin ini memang fokusnya atau konsentrasinya gitu ya, katakanlah memang di manajemen ya, seputar manajemen, seputar bisnis gitu ya, ekonomi begitu ya. Ya, betul. Oke, begitu ya. Terus kemudian kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, terutama teman-teman SMK gitu ya, dan ini juga adalah informasi yang mungkin juga penting bagi orang tua dari calon mahasiswa tentu saja. Karena informasi ini adalah informasi yang paling krusial biasanya terkait dengan biaya nih ya. Iya. Kalau Farah dengan Alma kan ya dapat beasiswa kan ya, dapat beasiswa. Alhamdulillah ya. Nah, ini untuk biaya nih yang reguler deh, biaya yang pada umumnya itu kira-kira bagaimana informasinya? Oke, boleh lah sama Alma aja ya, Ya, kayak oke. gitu. Nah, untuk biaya sendiri di Ikopin ini setiap jurusan itu hampir sama aja, Kak, baik akuntansi maupun manajemen kayak Oke. gitu. Nah, namun yang membedakan itu adalah di jenjang pendidikannya. Kan Oke. tadi ada diploma 3, ada S1 dan juga ada S2 kayak Betul. gitu. Nah, jadi yang membedakan Oke. nanya Oh kayak gitu ya, jadi langsung saja hubungin karena tadi informasinya ya yang Alma sampaikan. Perbedaannya hanya di jenjang pendidikannya saja ya, Iya, di betul. 3, S1, S2 gitu ya. Nggak ada bocorannya nih. Dan plusnya juga nih, Oke. Kak, kalau di Ikopin sendiri kita ada 2 metode pembayaran. Oke, Ya, apa ada tuh? dilunasi dan dicicil. Jadi untuk
biasanya nih ketika harus bayar kontan di Ikopi enggak, kita meringankan beban pemirsa semua itu dapat dicicil selama 7 semester. Selama 7 semester dicicil Biaya gitu ya. bangunannya, iya, Oke. jadi Oke. Biayanya tadi apa aja? Bangunan. Oke. juga terus ada biaya pengenalan juga kalau misalkan mahasiswa baru Oke. dan biaya SKS tentunya. Biaya SKS, ya. Dan kita juga karena sekarang lagi pandemi kan ngerti gitu ada di Ikopi peduli COVID, program Ikopi peduli COVID. Apa tuh yang dikerjakan? Jadi nanti mungkin sekarang nih pemirsa semua yang mau daftar kita buka gelombang 2 sampai Oke. akhir Maret, sampai akhir April sorry ya, sampai akhir April, dan nanti dapat potongan lagi 17 sampai 32% itu Ah. di program Ikopi peduli COVID. Oke. Plus dapat diskonnya. Luar biasa ya, di tengah-tengah kesulitan berbagai sektor gitu ya, Ikopin malah memberikan diskon. Ini luar biasa loh, jarang-jarang gitu ya. Oke, sekarang Alma deh, profil lulusan dan daya serap ke dunia industri atau dunia usaha gitu ya. Tentu Alma juga tahu dong informasi-informasi terkait dengan hal itu ya. Karena mungkin sering juga ada cerita-cerita alumni-alumni nih yang sudah sukses atau yang bekerja di perusahaan apa begitu ya. Bagaimana? Oke. 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 Nah, ini dia ya. Jadi tidak hanya bisa bekerja gitu ya, melamar datang ke industri, tapi justru malah menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, gitu betul. Ya. Salah satu yang sudah sukses ini adalah pemilik rumah makan Cibiu. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Banyak ya. Banyak sekali sih, jadi kita nggak hanya pembisnis aja gitu ya. Untuk lulusan dari Ikopin ini ada juga yang kerja menjadi dosen, kemudian Oke. juga ada Iya. yang kerja di pemerintahan kayak gitu. Oke. Jadi kan seorang manajer kayak gitu. Nah, Oke. jadi Iya. untuk lulusan Ikopin sendiri ini luas sih, bisa kemana saja kayak gitu. Fleksibel. Baik. Alma, Farah ya, sebelum kita lanjutkan, ini ada informasi juga bagi pemirsa di rumah yang saat ini sedang menonton tayangan kami atau perbincangan kami di sini. Bagi Anda yang mungkin sekarang sedang mencari informasi atau menyimak ya terkait dengan informasi dari Ikopin ini, bisa ikut bertanya juga ya melalui chat di WhatsApp kami di nomor 0811 2390 283. Sekali lagi, 0811 2390 283. Nah ya, jadi silahkan bertanya ya. Informasi apa yang ingin diketahui dari Farah dan Alma, karena kedua mahasiswi ini adalah mahasiswi yang berprestasi tentu saja. Kenapa? Karena mereka berdua ini mendapatkan beasiswa. Terkait dengan beasiswa nih, Iya. beasiswa apa sih yang kalian dapatkan dari Ikopin itu? Oke, kalau Farah sendiri sebagai penerima beasiswa BUMS itu Bank Resona Perdania Jepang. Jadi Oke, ya berarti sampai dari Jepang. banknya ya Oh, banknya memang dari Jepang, oke. dari Jepang, dan itu sampai lulus nanti jadi tidak mengeluarkan biaya kuliah sepeser pun. Oke, Gitu. ini menarik ya. Iya. Nanti teman-teman juga bisa meniru nih ya jalannya dari Farah ini ya. Itu terus kalau Alma? Kalau Alma sendiri di sini Alma mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Oke. Jadi kan kalau Farah beasiswa itu sampai dengan lulus gitu. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri beasiswa itu datang per semester. Namun kita bisa terus-terusan untuk memperpanjang dari beasiswa itu sendiri. Oke. Artinya tetap dong sampai lulus juga kalau gitu. Bisa ya. kalau diperpanjang. diperpanjang lagi gitu ya. Artinya kitanya harus update informasi aja Iya. ya. Begitu ya. Terus kira-kira beasiswa apa lagi sih yang bisa didapetin sama teman-teman nih dari Ikopin sendiri, atau bagi teman-teman juga penting banget nih informasinya gitu ya terkait dengan beasiswa ini, kira-kira apa lagi sih yang ada gitu? Nah, untuk beasiswa sendiri kita ini salah satu unggulan dari Ikopin juga karena memang bervariasi untuk beasiswa dari Ikopin, mulai dari sektor perbankan, terus perusahaan swasta, lembaga. Oke. Oke.
selanjutnya itu mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah luar Pulau Jawa gitu. Oke. Banyak sih beasiswanya Kang. Banyak ya? Banyak banget. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ketika baru mendaftar nih sebagai mahasiswa Ikopin semester 1 nyobain ternyata belum rezekinya, itu bisa tenang aja ada di semester depan. Sepengalaman Alma nih ya, atau Farah juga bisa menambahkan nanti. Bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan informasi-informasi beasiswa tersebut? Karena ini kan keduanya dari bank yang berbeda gitu ya, dan rata-rata memang bank gitu ya. Nah ini kenapa gitu ya? Terus bagaimana cara untuk bisa mendapatkan informasi-informasi itu? Sesuai pengalaman Alma deh. Oke. 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 Memenuhi ya. Oke, kalau Farah sendiri pengalamannya gimana dari bank yang tadi? Ya. Kalau Farah sendiri sih itu karena masih mahasiswa baru ya waktu itu. Oke. Di semester 1 belum ada persyaratan IPK, jadi baru testing. Itu ada 3 tahapan. Oke. Jadi pengetahuan umum dulu, terus ada psikotes, terakhir baru tahap wawancara. Jadi lebih ke pengetahuan umum sih testingnya. Oke. Karena mahasiswa baru dan kita kan sudah membayar ya Kang ya. Ketika mendapatkan beasiswa itu dikembalikan lagi biaya waktu awal bayar. Oke, berarti dulu awal-awal memang belum tahu Iya, belum tahu. beasiswa ya, Tapi berarti berharap daftar gitu kan. biasa aja. Tapi pada saat setelah kuliah ternyata ada informasi mengenai beasiswa, barulah mendaftar Iya, begitu. betul. Nah, ini juga bisa ditiru oleh teman-teman semuanya ya. Nanti kalau memang misalnya sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi yang memang masih bingung untuk memikirkan biaya, silakan teman-teman untuk mengakses informasi-informasi atau yang Alma bilang tadi ya, ngobrol dengan teman-teman ya, supaya informasi-informasi itu mudah atau bisa kita dapatkan, terutama terkait dengan beasiswa tadi. Sistem perkuliahan nih seperti apa sih selain karyawan tadi ya? Kalau tadi kan kelas karyawan sudah diceritakan ya. Di masa pandemi seperti sekarang deh, itu bagaimana? Oke, mangga. Mau sweet dulu juga mangga. Iya. Oke, untuk sistem perkuliahannya sendiri karena kita masih dalam keadaan pandemi ini ya Kak, jadi Hanya ini kita sama seperti perguruan tinggi yang lainnya mengikuti peraturan dari pemerintah kayak gitu. Jadi kita harus kuliah di rumah masing-masing kayak gitu Kak. Jadi kita masih kuliah secara daring atau secara online yaitu menggunakan aplikasi Zoom kayak gitu. Oke, Farah sekarang nih ya, informasi nih untuk teman-teman yang saat ini, aduh saya tertarik deh kayaknya ke Ikopin nih gitu ya. Di mana mereka bisa menghubungi gitu ya, online ataupun juga offline gitu ya, mangga silakan. Oke, untuk pusat informasi Ikopin sendiri itu pemirsa semua bisa cek, teman-teman bisa cek ke Instagram kita di @masukikopin karena di situ semuanya info mulai dari pendaftaran, lalu nomor WhatsApp dan nomor yang bisa dihubungi itu ada semuanya di bio Instagram kami. Jadi bisa juga dicek ke website kita, itu mau lihat-lihat dulu nih mau masuk jurusan apa ya atau gimana, itu bisa langsung di www.ikopin.ac.id. Nah itu dia ya, sekarang sudah zamannya teknologi Betul. canggih. Kalau teman-teman sulit untuk mengakses di zaman teknologi seperti ini terkait dengan informasi keterlaluan ya. Jadi silakan Anda menghubungi atau mencari informasi di Instagramnya Ikopin dan juga websitenya Ikopin. Ini sudah ada yang bertanya melalui line chat nih ya, siap-siap untuk dijawab ya. Farah dan juga Siap, sudah siap. Alma ya. Assalamualaikum Kak. Aduh, kakak nyebutnya kayak di online shop saya. Assalamualaikum Kak, saya Winda Nur Aisyah dari SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Wah, selamat sore Ranca Ekek. Izin bertanya, buat mahasiswa yang tinggal di asrama, apa itu semua yang mendapatkan beasiswa saja? Itu satu ya. Dan ketika mendapatkan beasiswa di Ikopin, apa full gratis sampai lulus? Apa setengahnya? Gitu ya. Mungkin tadi juga kalau Musma sudah Iya sebenarnya. sampaikan ya. Tapi bolehlah, ini spesial buat Winda Nur nih ya. Diulang lagi, mangga silahkan. Pertama, mahasiswa yang tinggal di asrama, apa itu semua mendapatkan beasiswa? Farah dulu deh. Farah dulu.
Kalau untuk di asrama memang seluruhnya itu penerima beasiswa, ada dari penerima beasiswa Freeport, terus ada Kabupaten Aru, ada dari Kalimantan, dari Timika. Jadi memang seluruhnya itu dikhususkan untuk penerima beasiswa luar Pulau Jawa. Oke, berarti dari luar Pulau Jawa itu tinggalnya itu memang difasilitasi ya? Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Terus ketika mendapat beasiswa di Ecofin, apa full atau gratis? Aman ya? Oke, sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Farah maupun Alma sendiri kayak gitu. Nah, jadi untuk beasiswa sendiri itu tergantung nanti teman-teman itu mendapatkan beasiswa dari mana kayak gitu. Kalau seperti Farah tadi Bank Resona itu full sampai dengan lulus kayak gitu. Nah, kalau untuk Bank Indonesia sendiri tadi Alma udah jelasin kalau untuk beasiswa itu kita dikasihnya tuh per semester gitu. Jadi apakah kita ingin memperpanjang atau enggak. Namun ketika kita ingin memperpanjang itu kita harus mengikuti step by step seperti di awal tadi kayak gitu sih untuk beasiswa. Berarti jenis beasiswanya memang bervariatif ya, Iya. dan macam-macam gitu. Ada yang full, ada yang setengah. Nah, ini tergantung bagaimana teman-teman mengaksesnya gitu ya. Tapi jangan khawatir, walaupun juga setengah mungkin bisa diperpanjang lagi gitu ya. Iya, betul. Ini ada satu lagi nih. Assalamualaikum, saya Desi Sri Wulandari dari SMK Negeri 3 Bale Endah. Apakah di Ecofin sendiri ada kelas karyawan? Katanya. Ini gimana ya? Menjawab spesial nggak ya? lagi nggak nih? Jawab deh, Spesial lagi. silakan. Ya, jadi untuk di Ecofin sendiri memang ada kelas karyawan. Mungkin tadi siapa kan yang nanya kan? Desi Desi ya? Sri Wulandari Iya, dari SMK Negeri 3 Bale Endah. Ya. Nah, tadi Desi sepertinya mau melanjutkan juga ke Ecofin kelas karyawan, boleh langsung aja cek di website kita. Itu kita memang ada kelas karyawan. Bisa ngambil di weekend aja gitu Iya, ya, hari betul. Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu ada. Oke, baik. Terima kasih Farah dan juga Alma sudah hadir di sini sebagai pembuka dalam rangkaian EduFair 2021 MGBK SMK Kabupaten Bandung. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut ini kami masih ada beberapa informasi terkait dengan pendidikan atau perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Perguruan tinggi apa? Simak terus setelah yang satu ini.